Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Aulia Radian with NPM 2020 500X07. In this video, I will gonna do some recensi text about a books with a title Kiat Mendidik Anak Resep Nabi. Jadi buku ini penerbit dan pencetaknya merupakan Media Madani dengan jumlah halaman 228, cetakan Januari tahun 2020 dengan penulis bernama Uuk Gufron. Buku ini terdapat 8 bab, di mana bab pertama berjudul Usia Anak Dalam Kandungan. Anak merupakan mutiara kehidupan bagi kedua orang tuanya. Jadi ada tahap-tahap mengandung. Yang pertama itu mendengar kabar seorang istri sedang hamil. Ungkap rasa syukur yang tak terhingga, karena bagaimanapun juga anak adalah karunia yang dititipkan oleh Allah kepada setiap umatnya. Lalu usia kandungan 4 bulan. Usia kandungan 4 bulan ini jika dihitung menjadi 120 hari. Nah, pada usia kandungan 4 bulan ini juga Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke janin yang ada di dalam rahim seorang ibu. Lalu anak adalah amanat yang harus dijaga dan ditanamkan nilai-nilai tauhid dan akhlak yang baik dengan tujuan agar menjadi hamba Allah yang taat dan patuh kepadanya. Jika ajaran-ajaran Islam ini diperoleh anak di masa kehidupan di dunianya, maka kelak kehidupan di akhiratnya anak akan menjadi panutan pertama dan menjadi alasan serta penyebab terhalangnya orang tua masuk surga. Jadi kita harus mengajarkan anak-anak kita, contohnya itu mengajarkan membaca Al-Quran, mengajarkan sholat wajib dan sunnah, mengajarkan membaca doa-doa pendek, zikir, mengajarkan cara membedakan halal dan haram, dan juga harus mencukupi nutrisinya. Lalu di bab kedua ini ada menjelang dan pasca melahirkan. Jadi persalinan adalah perjuangan yang maha dahsyat yang dialami oleh seorang ibu, karena kala itu seorang ibu mengalami persalinan, maka ia sedang memperjuangkan dua nyawa, yakni nyawa dirinya sendiri dan juga nyawa bayi yang akan dilahirkan. Nah, ibu yang meninggal karena melahirkan disebut syahid. Nah, saat melahirkan juga ibu-ibu harus memperbanyak mengingat Allah, karena jihad seorang ibu, maka hendaklah seorang ibu menjalani dengan ikhlas, tenang, dan yakin bahwa pengorbanannya akan mendapatkan pahala yang berlimpah di kemudian hari. Lalu mendoakan bayi tersebut dan ditahnik. Mentahnik ini dengan cara kurma itu dilembutkan, dikunyah, lalu diberikan kepada anak tersebut dan mendoakannya. Lalu menghafalkan azan dan iqomah saat bayi tersebut lahir di telinganya yang dilakukan oleh seorang bapak. Lalu akikah dan juga mencukur rambut bayi saat akikah tersebut. Bab ketiga itu ada anak usia 2-6 tahun, dimana pada saat usia tersebut kita harus memastikan, orang tua sudah harus memastikan hak waris, nasab, dan kewarganegaraan anak tersebut. Terus memastikan memberikan ASI terhadap anak tersebut minimal pokoknya sampai usia 2 tahun. Lalu di bab keempat ini anak usia 7-9 tahun. Nah, biasanya untuk anak usia 7-9 tahun, anak laki-laki itu sudah harus dikitan. Orang tua itu harus mengitan anak laki-lakinya tersebut, karena Rasulullah mengajarkan kepada setiap orang tua untuk mengajarkan dan menuntut anak-anaknya untuk sholat di usia 7 tahun. Logikanya, jika usia 7 tahun sudah dilaksanakan sholat, anak tersebut sudah melaksanakan sholat, maka sebelumnya anak tersebut harus sudah dikhitan terlebih dahulu, karena khitanan itu bisa juga diibaratkan masa balik anak laki-laki. Lalu menanamkan nilai-nilai akidah, menanamkan nilai-nilai kehidupan Rasulullah. Di bab kelima ini ada anak usia 10-13 tahun. Usia 10 tahun anak adalah usia menandakan perlu ketegasannya kedua orang tua karena apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh anak itu, maka akan fatal untuk orang tua tersebut. Kita bisa mengajarkan keterampilan fisik
seperti berenang, berkuda, dan memanah. Kenapa berkuda? Karena binatang-binatang itulah yang ditunggangkan dan dipelihara oleh masyarakat Arab. Terus belajar mandiri dan bertanggung jawab, memberikan pemahaman tentang haid kepada anak perempuan, karena biasanya pada usia tersebut anak perempuan sudah ada di proses dia sudah haid gitu, dan kita sebagai orang tua itu harus mengajarkan juga kepada mereka tentang pendidikan seks. Maksudnya pendidikan seks ini lebih ke pendidikan reproduksi, jadi anak tahu kenapa usia mereka itu sudah haid, kenapa yang haid itu cuman perempuan, laki-laki kenapa tidak haid. Jadi ya seperti itu. Lalu di bab ke berapa tadi? 5 ya. Di bab ke-6 itu ada anak usia 14 sampai 18 tahun. Nah, pemikiran dan ide konsep yang berkembang pada masa remaja ini sangat berpengaruh untuk masa depannya mereka. Dan kita sebagai orang tua itu harus bisa memberi nasihat. Terus kita juga harus bisa menciptakan komunikasi terhadap orang tua dan anak. Jadi supaya anak itu tidak ada sesuatu yang ditutup-tutupi dengan orang tuanya. Dan juga kita harus sering-sering mengapresiasi anak, karena apapun yang anak lakukan pada usia tersebut akan berpengaruh untuk kehidupan mereka di kemudian hari. Jadi kalau misalnya anak melakukan kemenangan, kita harus apresiasi apapun itu yang sudah dilakukan oleh anak. Lalu bab terakhir, bab ke-7 yaitu anak usia pranikah. Nah, orang tua harus tetap memantau, memastikan dengan diiringi doa agar setiap tindakan yang dilakukan anaknya itu merupakan tindakan yang tidak terlarang dan melanggar aturan agama. Jadi kita harus mengajarkan untuk tidak ikhtilat dengan lawan jenis, mengajarkan anak tentang kewajiban mandi dan sunahnya, terus mengajarkan anak pendidikan seks bagi anak yang hendak menikah, lalu juga mengajarkan hak dan kewajiban sebagai suami ataupun istri. Lalu bab terakhir itu mendidik anak, cucu dan mantu. Nah, dalam hal ini Islam memberi batasan kepada orang tua, karena tanggung jawab orang tua ini sebenarnya sudah selesai. Namun terkait dengan urusan memberi nasihat, masukan perihal problematika kehidupan mereka, itu orang tua tetap memiliki tanggung jawab yang moral untuk mengarahkan anak-anaknya, cucu-cucunya, mantu-mantunya. Tentu saja dalam hal ini juga ada batas-batasannya. Tidak semua urusan anak yang sudah menikah ini orang tua itu harus ikut campur. Karena kalau misalnya orang tua terlalu ikut campur, biasanya bisa terjadi problematika yang lebih besar daripada problematika sebelumnya. Jadi Islam telah mengajarkan kita sebagai umatnya yang nantinya akan menjadi orang tua, dari mulai mendengar kabar kehamilan, mendidik anak dari usia 2 tahun sampai menikah, itu juga ada di dalam buku ini. Jadi buku ini wajib banget dibaca karena lengkap semuanya dan juga bermanfaat bagi kita yang mau menikah ataupun yang sudah menikah, yang nantinya kehidupan mereka akan berjalan terus dan mereka akan memiliki anak. Jadi harus baca buku ini karena buku ini bisa jadi panduan untuk mereka. Sekian resensi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.